Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Semua manusia, siapapun dia, selalu ingin rindu hidupnya sukses. Ya. Itu sebabnya ada orang nama anaknya dibikinnya sukses. Ya. Pasti di lubuk hatinya yang paling, oh, aku ingin anakku ini sukses. Kalau saya tanya siapa di sini yang tidak mau sukses, angkat tangan. Saya percaya tidak ada satu orang pun yang angkat tangan. Dan itu sesuatu yang baik. Tetapi pada waktu kita menjadi orang yang sukses, kita justru harus lebih hati-hati. Mengapa? Karena biasanya kecenderungan orang sukses ialah dia mudah menjadi sombong. Mana lebih mudah orang jadi sombong? Orang sukses atau tidak sukses? Orang sukses cenderung sombong. Kenapa beberapa minggu yang lalu kita belajar bahwa kita harus jaga hati kita? Ya karena waktu kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita, waktu kita berdoa supaya kita sukses, waktu kita berdoa supaya anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, waktu kita berdoa supaya tanaman kita berhasil dan harganya bagus, waktu kita berdoa supaya kita punya rumah, waktu kita berdoa supaya kita punya mobil, waktu kita berdoa supaya anak-anak kita jadi sarjana semua, maka salah satu bahaya yang terjadi ialah waktu semua doa-doa kita itu tercapai, maka kemudian kita menjadi sombong. Bahasa Karo berkata, lenai siakap, saada pejel mendar takal. Cuman kita yang punya kepala di dunia, orang lain semua enggak punya. Itu makanya dikatakan dalam firman Tuhan kita itu harus hati-hati gitu ya. Harus jaga gitu. Supaya apa? Supaya jangan akibat yang kita rindukan itu, akibat keinginan kita mencapai kesuksesan justru menghancurkan hidup kita. Kalau saudara baca dalam Daniel pasal keempat tentang seorang raja, Raja Nebukadnezar, Raja Babil, pada waktu itu dunia dikuasai oleh Babil. Tidak banyak negara di dunia ini yang pernah menguasai dunia. Tidak banyak. Roma pernah, Mesir pernah, Babil juga tidak banyak. Dan dicatat di sana satu hari Raja Nebukadnezar, dia jalan-jalan di atas istananya, dia lihat kiri kanan, dia wow, inilah daerah kekuasaanku, wow. Gak ada orang seperti aku. Kesuksesan dia membuat dia sombong. Dan saudara tahu dosa apa yang paling dibenci oleh Tuhan? Sombong. Dosa pertama bukan terjadi di Taman Eden pada Adam dan Hawa. Dosa pertama terjadi di hadirat Tuhan. Waktu Lucifer jadi sombong dan mau menyamakan dirinya dengan Allah. Waktu Nebukadnezar merasa sombong, Tuhan bilang, kurang ngajar kau sombong. Padahal kau tidak ada apa-apanya. Mulai hari ini kamu akan gagal, katanya. Tahu kamu gagal? Tahu kamu gagal? Biasa yang gagal itu apa? Lembu, sapi, kambing. Kalau orang nggak ada gagal. Agak sulit aku cari bahasa Indonesia kata gagat. Apa bahasa Indonesia gagat? Kalau makan rumput, rumput itu diambil, dimakan, itu kan makan rumput, ya kan? Kalau gagat itu mulutnya itu, ya kayak lembu.
Kok bisa Tuhan menghukum Nebukadnezar begitu keras? Hanya satu masalahnya, karena dia sombong. Cuman akhirnya Nebukadnezar sadar dia, lalu akhirnya dia berkata, ya Tuhan, sebenarnya Engkaulah segala-galanya. Waktu dia mengakui bukan dirinya segala-galanya, Tuhanlah segala-galanya, Tuhan memulihkan dia kepada kerajaannya. Jadi Tuhan gak suka kita sombong. Amin. Bilang sebelahnya, jangan sombong. Bikin bahasa karo. Kalau bahasa karo bukan jangan ulah sombong, bukan gitu. Gimana? Ulah petua-tuakan. Jangan anggar jago gitu. Karena biasanya orang sombong itu kan, aku selalu bilang ciri-cirinya ya itu tadi, mudah sakit hati, selalu rasa dirinya benar, selalu menghakimi orang lain. Itu kecenderungan kita manusia, suka menghakimi orang lain, suka menyalahkan orang yang lain. Tapi di Alkitab kita belajar bahwa ada juga yang lain. Contohnya Paulus, ya, dia berhasil. Dia jadi hamba Tuhan yang berhasil. Mujizat-mujizat terjadi. Sampai dia bisa berkhotbah di hadapan gubernur-gubernur, raja-raja. Sampai di Roma, kaisar pun. Dia bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi dia gak sombong. Apa sih rahasianya? Supaya dia gak sombong. Kita mau ya? Supaya gak sombong. Mau kan? Mau. Gimana caranya supaya kita nggak sombong? Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini kesadaran Rasul Paulus membuat dia, meskipun dia dipakai oleh Tuhan, dia gak sombong. Karena dia berkata, karena kasih karunia aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi aku ada sekarang bukan karena aku pintar. Aku ada sekarang bukan karena aku jago. Aku ada sekarang bukan karena aku kaya. Aku ada sekarang bukan karena aku ganteng atau cantik. Aku ada sekarang bukan karena orang tuaku orang yang kaya, yang memberikan warisan yang banyak. Rasul Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku sekarang ini hanya karena kasih karunia. Bahasa karo mungkin lebih tajam. Perkuah hati. Aku ada ini karena perkuah hati, belas kasihan. Kalau hanya belas kasihan, orang sombong enggak? Enggak bisa sombong orang kalau sadar dia bahwa itu belas kasihan. Kalau ada orang yang sombong, dia lupa bahwa apa yang ada padanya hanya karena belas kasihan Tuhan. Tadi pagi waktu aku bangun, aku mencoba merenungkan tentang kasih karunia. Aku bilang, Tuhan, betapa besarnya anugerah-Mu bagiku. Betapa besarnya kasih karunia-Mu padaku, Tuhan. Lalu aku ingat bapakku. Aku bilang, sebenarnya bapakku itu jauh lebih hebat dari aku.
Kalau saudara yang kenal dengan bapakku, kayak Pak Sukajaya gitu, tahu. Bapakku itu jauh lebih hebat dari aku. Bapakku itu cari uang, jauh lebih hebat dari aku. Sampai sekarang aku masih menikmati kehebatannya. Karena rumah yang kutempatin pun adalah pembelian dari bapakku. Ladang yang sewanya masih kuterima pun karena belum ada yang beli. Dengan harga yang cocok begitu. Kalau ada orang yang mau beli dengan harga yang cocok, ku jual, lebih baik pakai untuk pekerjaan Tuhan. Dia jauh lebih hebat. Rajinnya, jauh lebih rajin. Dia nggak gengsi-gengsi, dia mulai usaha. Saudara tahu dulu dia orang tuanya bukan orang kaya, nggak kayak aku. Kalau kayak aku, papa mamaku kan kaya, bapak mamaku kaya. Tapi bapakku miskin, bapak mamanya. Jadi kerjanya kalau sekarang tukang botot. Cuma kalau sekarang tukang botot pakai sepeda. Dulu bapakku enggak, ke rumah-rumah dia minta-minta botol, rumah orang beli botol. Tapi semangatnya belajar ada. Dia belajar bahasa Inggris, dia belajar bahasa Belanda. Dan satu waktu ada orang Toris, orang Yahudi, namanya Simpson. Bapakku yang tahu bahasa Inggris, temenin dia, ngantar dia kemana-mana, jalan-jalan. Sampai orang Yahudi dibawa bapakku kebaktian di gereja. Dulu GPD pertama kali itu dulu 80 tahun yang lalu. Itu di jalan udara. Bapakku belum kawin waktu itu, di jalan udara sana. Bawanya Simpson itu ke situ. Ikut kebaktian oleh Simpson itu, biarpun dia nggak percaya Tuhan Yesus karena dia orang Yahudi ya. Dia belikan kursi untuk gereja itu semua. Dan Simpson itu sebelum dia pergi pulang kembali ke negerinya, dia tanya pada bapakku, apa yang bisa ku bantu kau? Bapakku nggak minta uang, bapakku nggak minta apa-apa. Bapakku cuma bilang gini, aku mau belajar jualan bibit sayur, kol, bibit kentang. Aku mau belajar jualan. Tolong bapak jamin aku di bank, itu aja. Karena untuk import barang dari Jerman harus ada bank yang menjamin, gitu. Dan Simpson itu dia tulis selembar surat. Nih bawa ke bank katanya. Dan waktu bapakku bawa suratnya ke bank di Medan, di lapangan Merdeka itu, semua orang bank terkejut. Kok bisa kau dapat surat ini? Kok bisa kau dapat surat ini? Ternyata Simpson itu dia adalah salah satu multimilioner. Orang yang paling kaya, bukan nomor satu, tapi termasuk orang yang kaya di dunia ini. Dan sejak itu bapakku dia jadi pengusaha, dia jadi orang kaya, dia jago bahasa Inggris, dia jago bahasa Belanda, dia jago bahasa Cina, dia jago bahasa Jawa, dia jago banyak bahasa. Kalau dibandingkan dengan saya, jauh. Tapi dia nggak pernah ke Israel lah. Aku udah 9 kali ke Israel. Dia nggak pernah menginjak benua Amerika. Aku sudah menginjak benua Amerika. Dia nggak pernah menginjak benua Afrika. Aku sudah menginjak benua Afrika. Dia nggak pernah menginjak benua Australia. Aku udah kuinjak-injak Australia. Atau apa tadi pagi aku ingat bapakku, Tuhan, bapakku begitu hebat, lebih hebat
hebat daripada aku. Bahkan sekarang yang kunikmati ada kebanyakan hasilnya. Tetapi kenapa kok Tuhan berikan kepadaku kesempatan yang begitu besar? Dan akhirnya saya dapat satu kesimpulan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena kepandaian, bukan karena hebat. Itu semua adalah kasih karunia Tuhan. Berkuah hati dibata. Kalau kita sadar ini, kalau sadar ya, semua ini kena anugerah, maka kita nggak akan jadi sombong. Kalau saya panggil 3 orang anak ke depan, di depan ada 3 hadiah. 1 kotaknya besar, 1 kotaknya sedang, 1 kotaknya kecil. Saya panggil 1 anak, kamu ngapain ke gereja? Ya, aku ke gereja karena aku suka dengar firman Tuhan. Wah, bagus ya, bagus anak ini. Anak yang kedua, kamu suka ke gereja enggak? Oh, suka. Kenapa? Karena di gereja aku sering bisa dipanggil nyanyi ke depan. Anak sekolah minggu sering ya. Aku dipanggil nyanyi ke depan. Oh, aku suka nyanyi. Oh, bagus juga ya. Anak-anak suka nyanyi. Lalu anak yang ketiga, kamu suka ke gereja? Enggak. Malas pun aku. Kenapa? Ya, malas lah pokoknya, enggak enak gereja. Cuma kalau Natal, ya udahlah Natal gereja. Oke. Sekarang aku mau kasih hadiah. Yang nomor 1 pasti berpikir, aku pasti dapat paling besar. Aku ambil yang kecil. Nih, aku kasih kamu hadiah. Anak yang nomor 2, aku kasih yang sedang. Nih, kasih. Anak yang nakal, yang malas tadi, aku kasih yang paling besar. Aku mau tanya, yang mana dari antara mereka yang mendapat kasih karunia? Kalau yang nomor 1, dia dapat hadiah karena dia suka ke gereja, suka dengar firman Tuhan. Jadi ada sesuatu yang dia kerjakan, baru dia dapat hadiah. Anak yang nomor 2, dia dapat hadiah karena dia suka menyanyi. Ada sesuatu yang dia kerjakan, baru dia dapat hadiah. Anak yang ketiga, dia nakal, dia malas, tapi dia dapat hadiah paling besar. Itulah kasih karunia. Bilang sebelahnya, kamulah yang nomor 3. Bilang. Ya, kita udah nyanyi tadi, bukan karena kebaikanku, ya kan? Kalau yang nomor 1 karena kebaikannya, yang nomor 2 karena jasanya. Kita nyanyi tadi, bukan, semua hanya karena anugerah. Kalau ingat ini selalu, nggak sombong kita. Kalau ada orang yang sombong, pasti dia lupa bahwa dia ada hanya karena anugerah. Pasti dia lupa. Kalau dia rasa dia paling hebat, dia rasa dia paling jago, dia rasa dia paling lebih, itu pasti dia lupa bahwa dia ada sebagaimana dia ada, seperti kata Rasul Paulus tadi, hanya karena anugerah. Kalau dia nggak lupa, pasti dia nggak sombong. Saudara rindu jadi orang yang rendah hati? Sudah sarapan tadi? Coba suaranya lebih bagus ya. Saudara suka jadi orang yang rendah hati? Iya. Sarapannya tadi apa ini? Gimana caranya ya supaya kita
bisa jadi orang yang rendah hati. Rasul Paulus dia rendah hati karena dia sadar bahwa dia ada itu hanya karena kasih karunia. Perkuah hati, kasih karunia. Dia berkata, tidak ada yang baik dalam diriku. Saya percaya gini. Sering sekali dalam perjalanan hidup kita mengalami situasi yang sama dengan Rasul Paulus, di mana kita merasa bahwa dalam diri kita nggak ada yang baik. Dalam pikiran kita pun, aduh, nggak ada yang baik. Dalam tingkah laku kita, perkataan kita, nggak ada yang baik. Tapi dipilih oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara dipilih untuk jadi anak Allah. Saudara dipilih untuk nanti masa depanmu memiliki surga yang mulia. Anak-anak kemarin yang 131 kita doakan seandainya semuanya 131 ini bisa diterima. Kemarin sih mereka bilang 110 pasti diterima. Tapi kita masih perjuangkan karena masih ada jatah tambahan. Kita perjuangkan supaya dapat semuanya diterima. Seandainya semua 131 diterima, pasti orang tuanya senang. Kenapa senang? Karena orang tua ini merasa paling tidak untuk sekolah anakku sampai umur 22 tahun. Kalau zaman sekarang 22 tahun itu udah bisa jadi sarjana itu. Berapa? Kalau sekarang anaknya umur 3 tahun. Sudah ada yang menolong anak ini selama 19 tahun. Udah senang dia. Padahal kalau udah sekolah jadi sarjana, udah tamat, udah senang? Belum tentu. Banyak juga sarjana nggak dapat kerjaan. Ada juga dapat kerjaan gajinya kecil. Belum tentu. Tapi itu aja udah senang. Saudara bayangkan bagaimana kita semua di sini yang sebenarnya nggak layak ini, nggak ada apapun yang bisa menjadi andalan kita, dipilih oleh Tuhan, memiliki hidup yang kekal di surga. Di mana malaikat-malaikat melayani kita. Bukan bidadari-bidadari. Karena konsep Kristen beda dengan agama lain. Itu yang ngebom-bom itu. Mereka bilang kalau kita ngebom bunuh diri, itu besar pahalanya di surga. Nanti ada bidadari-bidadari yang melayani kita. Konsep surganya itu apa itu? Kalau laki-laki senanglah dilayani oleh bidadari. Kalau perempuan, konsep surganya itu beda. Konsep surganya itu seks, hawa nafsu. Kita enggak. Konsep kita surga adalah satu tempat di mana kita bisa memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Enggak ada susah di sana. Nggak ada air mata, nggak ada penyakit di sana. Nggak ada dalam pikiran kita surga itu nanti bagaimana tentang hubungan seks, nggak ada. Jalannya dari emas. Jadi kalau ada banyak emas di rumah jangan kamu bangga. Surga itu nanti jalannya dari emas. Jadi sebelum emas itu diinjak-injak, lebih bagus sumbangkan untuk bikin jalan. Dinding-dindingnya dibuat dari berlian. Wow, intan berlian. Kita bingung kadang-kadang di komplek ini karena listrik kita sering nggak cukup, jepret. Asal jalankan mesin air, ngejepret. Asal jalankan mesin air, ngejepret.
Surga nggak perlu listrik. Karena kemuliaan Tuhan bersinar di sana. Tidak ada malam di sana. Wah, luar biasa. Dan yang boleh memiliki itu saudara dan saya. Kok bisa? Itu tadi kasih karunia. Belas kasihan. Perkuah hati. Tapi banyak orang bilang, ya aku diselamatkan karena kasih karunia. Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Tetapi dalam tingkah laku hidup mereka tidak kelihatan bahwa mereka merasakan berkat Tuhan itu adalah kasih karunia. Kalau punya rumah adalah kasih karunia. Kalau punya ladang adalah kasih karunia. Kalau masih bernapas pun adalah kasih karunia. Nggak kelihatan. Jadi sepertinya kasih karunia itu nggak ada nilainya dalam hidup mereka, nggak ada nilainya. Beberapa hari yang lalu, ya waktu aku pulang dari Jakarta, hari Kamis ini tadi ya, di airport sambil aku refleksi, aku dengar ada TV dan mereka bilang Angelina Sonda segera akan menikah. Di hati saya ini adalah orang yang tidak mengerti tentang kasih karunia. Siapa Angelina Sonda? Seorang putri Indonesia. Tahu kan putri Indonesia? Berarti pada waktu dia jadi putri, dialah paling cantik, dialah paling pintar. Siapa di sini paling cantik setanah karo? Ada angkat tangan? Nggak ada. Paling pintar setanah karo? Ada angkat tangan? Nggak ada juga. Angelina Sonda, dia paling cantik, paling pintar seluruh Indonesia. Dan dia orang Kristen. Papa mamanya orang Kristen. Papa mamanya orang setia beribadah. Dia dulu waktu menang masih pakai kalung salib. Dia bilang, wah ini berkat Tuhan Yesus. Sekarang mau dia pindah agama. Kawin dengan duda, bukan dadu. Mirip itu. Yang punya anak duda, bukan duda mati, duda cerai. Dengan satu penyanyi namanya Reja. Aku tahu juga, aku sikit-sikit ya. Kawin cerai. Dan dia mau menikah dengan orang itu. Pindah agama lagi. Kok bisa? Hanya satu. Tidak ngerti tentang kasih karunia. Dalam hidupnya nggak kelihatan. Dia hanya mengandalkan popularitas dia, kecantikan, kehebatan dia. Nggak ngerti dia. Dia mau menjual hak kesulungannya, persis seperti Esau. Nah, kita jangan gitu. Kalau kita memang sungguh-sungguh ngerti bahwa segala sesuatu yang kita dapat ini karena kasih karunia, maka ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Apa? Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar.
Ada dua macam takut gentar. Satu takut sama yang jahat. Kita takut rumah kita dimasuki pencuri. Itu maka kita ganjal pintu kan. Kita suka berkawan dengan pencuri? Enggak. Kenapa kita sampai berpikir di nembok ini, nembok semua? Karena ada pencuri. Berapa kali udah masuk dan sepertinya pencuri itu tahu semua yang di sini, tahu dia mana kamar orang, mana yang ada handphonenya, tahu dia semua. Kita sekarang belum tahu, tapi nanti pasti tahu, minimal di hadapan Tuhan. Waktu dia udah dibakar nanti di neraka, pasti dia ngaku. Tapi kita nggak pengen berkawan dengan itu. Tapi ada lagi takut dan gentar kepada Tuhan, itu beda. Takut dan gentar artinya segan kita takut menyakiti hatinya, kita takut menyedihkan hatinya. Itu sebabnya kita menjaga keadaan kita supaya tidak menyakiti hatinya. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan ini. Kalau orang yang sadar akan kasih karunia Tuhan, dia akan menjaga hidupnya dengan takut dan gentar pada Tuhan supaya hati Tuhan itu tidak disakiti. Kalau ada perkataan yang kira-kira menyakiti hati Tuhan, kita enggak ucapkan. Kalau ada pikiran-pikiran yang kira-kira menyakiti hati Tuhan, kita enggak pikirkan. Kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang menyakiti hati Tuhan, kita enggak kerjakan. Kenapa? Karena kita takut akan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang sadar akan kasih karunia. Coba ada satu orang, dia sering bantu kita. Dia tahu kita susah, dia bantu. Gitu. Lalu satu waktu kita tahu ada sesuatu kalau kita kerjakan menyakiti hatinya. Saya pikir pasti kita nggak kerjakan. Kenapa? Karena kita segan pada dia, kita hormat pada dia. Kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti hatinya. Waktu aku ke Hibala, Nia Selatan, Pulau-Pulau Batu itu ya, dari Pulau Telo naik kapal lagi jauh ke sana. Itu mereka kasih kepala babi. Lalu aku lihat ada orang baru mendayung, datang pakai perahu, ada ikan. Aku lihat banyak ayam lari-lari di situ. Aku bilang, nggak bisakah tolong ikan itu atau ayam itu? Mereka bilang, Pak, kalau di sini kalau kami kasih ikan atau ayam itu nggak hormat. Nanti orang kampung ini marah pada kami. Saya bilang sama mereka, kalian menghormati aku dengan memberikan sesuatu yang aku nggak suka. Itu bukan menghormati aku, lain kali. Kalau ini udahlah, lain kali. Kalau aku datang kalian bikin lagi begini, aku nggak mau lagi datang, aku bilang. Dan aku percaya kalau aku kesana lagi mereka nggak kasih kepala babi, karena itu merugikan. Karena waktu aku di sekitar Gunung Sitoli tiap hari, kampung sini kasih kepala babi, kampung sana kasih kepala babi. Nggak pula kayak Tapanuli. Tapanuli kan babi dipotong-potong, jambar dibawa pulang segini-segini. Di sana enggak. Itu kepala babinya harus bawa pulang. Kemana aku bawa? Sedangkan aku lama di sana, 6 hari, 6 tempat aku kunjungi. Jadi 6 kepala babi. Ya karena aku nginap di sekolah Alkitab. Ya tiap hari aku bawalah ke sekolah Alkitab kan. Senanglah murid-murid.
Tapi persoalan bukan sampai di situ. Ternyata oleh murid-murid pun nggak habis. Jadi di mana taruh? Nggak punya kulkas. Terpaksalah besoknya aku ke kota beli kulkas. Berapa lagi harga kulkas? Lebih mahal dari kepala babi. Kalau mereka segan pada saya, mereka hormat pada saya. Lain kali kalau saya ke sana, mereka pasti tidak kasih kepala babi. Karena mereka tahu aku nggak suka itu. Orang yang takut, hormat pada Tuhan, pasti tidak akan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka dalam hidupnya. Yang kedua apa lagi? Tanda-tanda orang yang merasakan kasih karunia. Dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Dikatakan di sana. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tanda orang yang merasakan kasih karunia, dia kan mengerjakan waktu yang ada. Enggak buang-buang waktu. Sayang sekali dalam hidup kita, sebenarnya terlalu banyak kita membuang-buang waktu untuk hal-hal yang enggak ada gunanya. Coba tanya sebelah dulu, kamu sering buang waktu enggak? Bilang. Apa katanya? Orang yang pernah saya temukan yang merasa nggak buang waktu, mungkin orang Australia. Karena mereka merasa mereka tidak buang waktu. Dan waktu saya tanya mereka, gimana ibadah kalian? Mereka bilang kami hanya waktu hari Minggu. Hari lain gimana? Tidak ada waktu. Kenapa? Karena sibuk. Wah, berarti mereka sibuk. Apa arti sibuk? Tidak buang waktu. Kenapa sibuk? Kerja. Oke. Berapa jam kalian kerja? 8 jam. Berapa jam satu hari? 24 jam. 24 jam kurang 8 jam. Berapa sisa? 16 jam. Dipakai apa 16 jam? Tidur. Oke, berapa jam tidur? 8 jam. 16 jam kurang 8 jam. Berapa? Masih ada 8 jam lagi. Yang 8 jam kalian pakai untuk apa? Makan. Oke. Berapa jam kalian makan? 2 jam. 2 jam dia bilang makan. Oke, masih ada berapa jam? 6 jam. Dipakai untuk apa? Mandi. Oke, berapa jam kalian mandi? 2 jam. 2 jam mandi aja 2 jam. Kalau ibu bapak datang ke rumahku numpang mandi pak ya. Lalu 2 jam ibu bapak di dalam. Pasti udah, hei pedasi. Kalaupun 2 jam masih ada berapa jam? 4 jam. Dipakai untuk apa? Enggak jelas. Terlalu banyak. Seandainya kita seperti orang itu pun masih terlalu banyak waktu-waktu kita yang dibuang-buang, yang disia-siakan. Tanda orang yang merasakan anugerah ialah menggunakan waktu yang ada. Artinya apa? Waktu kita terbatas. Kalau waktu terbatas, saudara tahu apa? Kita harus kerja keras. Kita harus rajin. Kalau ada orang dalam pengiringannya pada Tuhan tidak kerja keras, tidak rajin, diragukan bahwa dia merasakan kasih karunia Tuhan, diragukan. Aku kasih contoh sama kamu.
Kalau ada satu orang, susah kali dia. Jadi karena begitu susahnya, tiap minggu ku kirim berasnya 1 sak. Listriknya tiap bulan aku yang bayar. Anaknya nggak bisa sekolah, ku sekolahkan. Kalau sakit dia nggak bisa berobat, ku obatin. Kalau mereka nggak punya baju, ku belikan baju. Aku tanya, mereka berterima kasih nggak pada saya? Oh, berterima kasih. Satu hari. Aku perlu kali 2 orang kerja di ladangku satu hari. Perlu kali aku 2 orang. Lalu aku pergi ke Brastagi cari orang kerja di depan toko Bandung itu, Aron-Aron itu. Aku cari. Dapat 1 orang. Berapa gaji itu? 30.000. Oke, 30.000 kerja ya sampai jam 5. Nanti ku bayar ya. Oke, iya. Oke, 1 orang. Ku cari yang lain nggak ada lagi. Akhirnya aku ingat, itu ada 1 orang yang selalu ku tolong. Aku bilang, bisa nggak? Tolong datang 1 orang ya Bu ya, datang ya. Perlu aku 1 lagi. Oh iya ya Pak, iya ya Pak. Lalu mereka berdua kerja di ladangku. 1 karena digaji 30.000, 1 nggak digaji. Aku mau tanya saudara, waktu mereka kerja di ladangku, mana yang lebih rajin? Mana lebih rajin? Hah? Yang digaji ya? Kalau yang digaji lebih rajin dari yang tidak digaji. Karena yang digaji berpikir kalau nggak rajin aku nggak dibayar nanti sore. Lalu yang nggak digaji bilang, kerja pun aku nggak digajinya. Kira-kira menurut saudara yang nggak digaji itu bagaimana itu kira-kira orangnya itu? Hah? Tidak tahu berterima kasih. Ya habis, nanti sore nggak dapat apa-apa. Dia lupa tentang semua yang dia sudah terima selama ini adalah anugerah, belas kasihan. Jadi kalau ada satu orang mengiring Tuhan, melayani Tuhan, begitu malas-malasan, kebaktian pun malas-malasan. Bukankah maksudku memberi pun asal-asalan, semuanya asal-asalan. Itu adalah ciri-ciri orang yang tidak sadar akan kasih karunia. Orang yang tidak sadar akan kasih karunia merasa dirinya selalu berjasa. Kita nggak punya jasa. Kalau berjasa bukan kasih karunia. Anak yang dapat hadiah nomor yang kecil dan yang menengah itu jasa. Itu bukan kasih karunia. Kebaikan kita, perbuatan baik tidak ada hubungan untuk masuk surga keselamatan. Tidak, kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kalau bisa dengan kebaikan. Kalau bisa dengan kebaikan kita masuk surga seperti konsep agama-agama yang lain. Berapa kebaikan perlu kita lakukan supaya bisa masuk surga? 10? 100? 1000? 1.000.000? Berapa perlu kita bikin kebaikan supaya masuk surga?
Kalau masih ada satu jumlah kebaikan yang bisa kita lakukan untuk masuk surga, itu bukan kasih karunia. Kasih karunia karena kita nggak bisa lagi, nggak ada jalan keluar lagi. Kenapa kebaikan nggak bisa membawa kita ke surga? Karena dosa. Tapi kebaikanku lebih banyak, ya betul. Tapi satu dosa menghilangkan semua kebaikan. Kapan kita makan-makan lagi sini? Minggu kelima ya? Minggu kelima nanti makan-makan kita ya. Bikinlah, nanti kita masak makanan yang paling enak. Kita bikin kualinya agak lebar, 5 kali 5. Kualinya, apa yang paling enak? Pokoknya yang paling enak kita masak di sana. Dan sambil ibadah di sini, waktu dimasak sana pun baunya pun udah bikin lapar kita semua. Sampai yang khotbah pun, meskipun nanti tamunya dari Jakarta yang datang, kita rasa kok lama kali itu khotbahnya, karena bau harum. Sekali-sekali pura-pura kita ke kamar mandi hanya untuk lihat. Lalu selesai kebaktian kita siap mau makan. Ada kebetulan satu orang yang agak bocor halus. Waktu dia lihat katanya ke diingusinnya sayur itu. Bahasa Perancisnya kesengina. Katanya. Ya datang anak beru, kita semua ngelihat gitu. Iya. Anak beru cepat-cepat. Aduh. Ayo cepat-cepat. Ambil dia ambilnya centong besar, pelan-pelan di sendoknya. Ingus itu keluar. Buangnya keluar. Oke. Udah dibuang keluar semua ingusnya itu. Masih saudara mau makan itu? Kenapa nggak mau? Kan sudah dibuang keluar. Gimana kalau ditambah lagi satu belanga lagi yang bagus ke dalam? Mau saudara makan? Ingus kan cuma seberapa lah, nggak sampai sesendok pun. Tapi itu merusak semuanya. Ibu bapak dengar, dosa yang kita lakukan bukan ingus sesendok, ingus 4 ayan. Seberapa banyak pun kebaikan yang kita lakukan nggak bisa menyelamatkan kita. Tapi Tuhan ingin menyelamatkan kita dan Dia membuka pintu yang baru. Apa itu? Kasih karunia, anugerah. Dan kalau saudara sungguh-sungguh merasakan anugerah Tuhan yang besar di dalam hidupmu, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar dan pergunakan waktu yang ada untuk ikut melayani Tuhan. Itu sebagai bukti, itu bukti kasih karunia Tuhan.